Mazmur 78. Allah penyayang dan umat yang durhaka. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian. Karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan karya-karya dan perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Dibuatnya air berdiri seperti bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum sepuas-puasnya seperti dari samudera dalam. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan mengalir turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di gurun. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata melawan Allah, "Sanggupkah Allah menata meja hidangan di padang gurun?" Memang, Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan mengalirlah sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan geram. Lalu berkobarlah api menimpa Yakub, dan murkanya bangkit menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak mengharapkan pertolongannya. Ia pun memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirim makanan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memenuhi hasrat mereka. Tetapi sementara hasrat mereka belum terpuaskan, selagi makanan masih ada di mulut mereka, bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh orang-orang mereka yang tegap dan menewaskan taruna-taruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, Ia membuat hari-hari mereka lenyap bagaikan asap, dan tahun-tahun mereka dalam kejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah.
Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka berbohong kepadanya. Hati mereka tidak teguh pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Berkali-kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu hanyalah daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang maha kudus Allah Israel. Mereka tidak ingat akan kekuasaannya pada hari Ia membebaskan mereka dari para lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan. Ketika Ia mengubah sungai-sungai mereka menjadi darah, sehingga aliran-aliran air mereka menjadi tidak terminum. Ketika Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ketika Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ketika Ia mematikan pokok anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ketika Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka disambar halilintar. Ketika Ia melampiaskan murkanya yang menyala-nyala kepada mereka, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat pembawa bencana. Ketika Ia meluapkan murkanya dan tidak membiarkan mereka luput dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada sampar. Ketika Ia membunuh semua anak sulung di Mesir, buah pertama keperkasaan di kemah-kemah Ham. Ketika Ia menggiring umatnya seperti domba-domba dan memimpin mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ketika Ia menuntun mereka dengan tenteram sehingga tidak gentar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Ketika Ia membawa mereka ke wilayahnya yang kudus, ke gunung ini yang diperoleh tangan kanannya. Ketika Ia menghalau bangsa-bangsa dari depan mereka, membagi-bagikan kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan menyuruh suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berbalik haluan seperti busur yang berbalik arahnya. Mereka menyakiti hatinya dengan tempat-tempat pemujaan, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang dihuninya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, kesemarakannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan geramlah Ia atas miliknya sendiri. Taruna-taruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak sempat meratap. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia membuat mereka tercela untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan tidak lagi memilih suku Efraim, tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya seperti langit yang tinggi, laksana bumi yang Ia letakkan dasarnya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia,
untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.